Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 3. Saya Iras Siraika. Saya Keira Justina Valia. Di sini kita akan sedikit berbincang tentang kaum muda di Indonesia yang bersatu dalam Kongres Pemuda. Nah, sebelum adanya Sumpah Pemuda, muda-mudi Indonesia telah membuat perkumpulan bernama Himpunan Indonesia pada tahun 1908. Akan tetapi, perkumpulan tersebut hanya sebatas mahasiswa yang belajar di Belanda dan belum menunjukkan peran aktifnya. Namun, situasi berubah saat sejumlah tokoh masuk ke dalam Perhimpunan Indonesia. Misalnya, Cokro Mangokusumo dan Suwardi Sujaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913. Barulah setelah para mahasiswa Perhimpunan Indonesia itu kembali ke tanah air, mereka mulai berhimpun dan bergerak demi kemerdekaan Indonesia. Saat mereka merasa membutuhkan dukungan, muncul inisiatif untuk menggabungkan semua para perhimpunan pemuda ke dalam sebuah musyawarah besar. Akhirnya Kongres Pemuda dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, siapa saja sih yang ikut berpartisipasi dalam Kongres Pemuda 1? Dan apa sih tujuan diadakannya Kongres Pemuda 1 ini? Nah, jadi Kongres Pemuda 1 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri oleh perwakilan dari Penghimpunan Pemuda atau Pemudi, termasuk Jong Japa, Jong Sumata Ranen, Bon Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiyatan, Bon, Sutreden Minahasair, Jong Batak, Bon Pemuda Kaum Tesofi, dan masih banyak lagi tujuan diadakannya Kongres Pemuda 1. Pertama adalah untuk meningkatkan semangat persatuan para pemuda di tanah air dan meningkatkan semangat persatuan akan membuat cita-cita kemerdekaan. Lalu Indonesia terwujud menjadi dua, yaitu untuk mempererat hubungan antara perkumpulan pemuda di tanah air. 3. Memajukan persatuan kebangsaan. Dan yang keempat, untuk membentuk badan sentral. Badan sentral diharapkan menjadi sebuah tempat pembinaan untuk para pemuda tunggal. Alhasil, pemuda tersebut menjadi siap dalam menyambut kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Kongres Pemuda 1 memunculkan hasil utama yang ingin dicapai, yaitu mengakui dan menerima cita-cita mempersatukan Indonesia. Nah, mengapa hasil ini belum dipastikan jelas? Nah, jadi karena adanya perbedaan pandangan dan masih adanya ego kedaerahan yang kuat dari tiap kelompoknya. Kemudian mereka sadar bahwa ego kedaerahan itu akan mempersulit Indonesia untuk bersatu, lalu berjuang melawan penjajahan. Setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda 2 akan segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda 1 ini terdapat sejumlah rumusan yang dihasilkan. Rumusan apa aja sih yang terdapat dalam Kongres Pemuda 1 ini? Jadi rumusan tersebut ialah mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia meskipun dalam hal ini masih belum jelas. Lalu adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang kolot dan sebagainya. Lalu gelaran Kongres Pemuda kedua pada 20
7 sampai 28 Oktober 1928, kebanggaan dan rasa senasib para pemuda sebagai anak bangsa menjadikan mereka berkumpul lagi. Kongres Pemuda II digelar dengan kepanitiaan dari berbagai perkumpulan. Mereka berkumpul di Batavia, Jakarta, dan mulai menyatakan sebuah kesepakatan bersama akan pentingnya persatuan pemuda. Deklarasi pun dilakukan dan dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda itu sendiri tidak muncul dalam keputusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Apa sih hasil dari Kongres Pemuda kedua? Nah, dari hasil Kongres Pemuda kedua itu pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 itu ialah pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana sih semangat Sumpah Pemuda yang bisa dicontoh oleh generasi muda ini? Contohnya ya bisa seperti toleransi terhadap sesama. Modern bukan berarti untuk melupakan budaya dan sejarah juga. Lalu bisa juga untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bangga terhadap karya anak bangsa, lalu dapat mengukir prestasi dengan komitmen belajar sepenuhnya dan sebagainya juga seperti itu. Baiklah, kita sedikit mengerti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.